Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andromeda dari Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan ISPT PPH Badan. Nah, di sini kalian harus mendownload aplikasinya di www.pajak.go.id. Ada di menu download, lalu ke aplikasi perpajakan ISPT. Ini kalian tinggal langsung cari aja nama aplikasinya Badan. Lalu ke ISPT tahunan PPH Badan yang full page. Nah, di sini kalian harus mendownload 6 file dari ini semuanya. Setelah kalian download, kalian buka folder yang dimana kalian mendownloadnya. Lalu kalian ekstrak yang satu aja. Oke, di sini langsung ada folder lagi. Di dalamnya ada file lagi yang harus diekstrak. Nah, di sini nanti ada file untuk diinstal. Dari 1, 2, 3 kalian harus install semuanya. Dan di sini ada ISPT tahunan Badan Dolar. Tapi saya nggak menggunakannya karena saya akan fokusnya ke yang rupiah. Oke, tinggal install aja. Oke, tinggal next, dan install. Oke, finish. Yang kedua, oke, finish. Terus yang ketiga, oke, finish. File akan terinstall di data D di program file 86 di DJP. Lalu di sini ada dua, yang 1771 sama yang 1771 2010. Yang 1771 yang ini adalah versi yang pertama. Lalu yang ISPT 1771 ini yang 2010 adalah versi 1.2. Kalian menggunakan yang terbaru. Lalu tinggal dibuka aja. Oke, kalian pertama harus diminta untuk connect to database. Nah, database ini diambil dari database yang ada di folder ISPT PPH badannya. Database. Nah, di sini ada database kosong. Kalian copy lalu pindahkan supaya file asli dari database itu masih ada. Kalau saya di sini sudah ada database yang sudah diisi dan sudah diganti namanya. Cara untuk mengkonekkannya kalian harus ke control panel, kalau enggak kalian harus ke ODBC dulu langsung. Kalau saya di sini menggunakan yang 32 bit. Lalu add menggunakan Microsoft Access Driver. Finish. Tulis nama PT yang kalian inginkan. Cari database-nya. Oke. Nah, di sini tinggal di oke. Nah, karena saya udah pernah, saya akan mereplace-nya aja. Oke. Nah, ini tinggal kita buka lagi ISPT PPH badannya, lalu buka yang kalian database yang tadi baru dibuat. Tinggal di oke. Nah, di sini username-nya adalah administrator. Dan passwordnya 123. Nah, sebenarnya kalau misalnya database tersebut kosong, kalian pertama muncul yaitu NPWP. Cuman kalau saya di sini sudah profilnya sudah diisi. Nah, ini NPWP-nya otomatis langsung masuk karena saya sudah pernah mengisinya. Nah, yang dibintangin ini kalian harus wajib diisi sesuai perusahaan yang ada di kalian. Kalau saya di sini berhubung ini adalah tugas video, jadi di sini adalah
dikasih soal dari kampus untuk dikerjakan. Nah, datanya seperti ini. Oke. Samakan dengan profil yang ada di soal. Mungkin kalau teman-teman mengisinya dengan sesuai dengan nama perusahaan teman-teman. Lalu setelah ini diisi, lalu ke halaman kedua, pimpinan perusahaan harus diisi dan nama pejabat penandatangan. Kalau sudah, tinggal disimpan. Setelah kalian simpan, maka kalian harus membuat SPT baru. Terserah kalian akan menggunakan SPT tahun pajak untuk tahun pajak berapa. Tinggal buat aja buat. Setelah buat, nanti kalian tinggal buka. Oke, buka. Nah, di sini saya tidak menjelaskan secara detail cara untuk mengisi bersama kalian, karena di sini sebenarnya saya sudah mengisi semuanya dari lampiran induk, lampiran 1, lampiran 2 sampai lampiran 6, lampiran khusus itu saya sudah isi. Nah, di sini saya juga sudah mengerjakan koreksi fiskalnya. Nah, ini adalah koreksi fiskal yang saya buat berdasarkan soal yang dikasih. Mungkin teman-teman mendapatkan korvis ini dari laporan keuangan perusahaan masing-masing. Jadi membuat korvis. Nah, kalau saya sendiri untuk mengisi SPT PPh Badan dimulai dari neracanya. Nah, ini neracanya. Di SPT ini ada di menu SPT PPh, di transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Ini juga saya sudah mengisinya dari neraca aktiva. Ini di sini harus sesuai jumlahnya, harus sama dengan yang ada di neraca kewajiban. Jadi aktiva sama dengan kewajiban, harus sama jumlahnya. Lalu untuk di laba rugi kalian ada di laporan laba rugi kalian sendiri. Berhubung ini adalah perusahaan perdagangan, sehingga laba ruginya sedikit, yaitu APP dari persediaan awal barang, dari barang persediaan sampai biaya-biaya di luar usaha dan penghasilan dari luar usaha. Kalian memasukkan seperti pembelian penjualan bersihnya di sini adalah penjualan bruto dikurangi retur penjualan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah koreksi yang masih komersial, belum koreksi yang fiskal. Jadi benar-benar sesuai dengan laporan keuangan perusahaan Anda. Setelah diisi, jangan di close tapi disimpan. Oke. Setelah itu saya akan mengisi kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri ini apabila perusahaan Anda itu mendapatkan penghasilan di luar negeri. Nah, di sini ada penghitungannya, yaitu di PPh pasal 24. Dan di sini saya sudah menghitung kredit pajak luar negerinya. Penghasilan bersih di sana dibagi PKP, lalu dikali dengan PPh terutang. Nah, lalu hasilnya adalah segini. Tapi sesuai dengan PPh pasal 24, yang boleh dikreditkan adalah yang terendah. Yang terendah itu di luar negeri sendiri dipotong
15% dari penghasilannya, yaitu 22.500.000. Jadi yang digunakan adalah 20.500.000. Lalu pindahkan file ini dengan cara membuat file yang baru. Nah, di sini nama pemotongnya, siapa yang memotong, jenis penghasilannya apa. Nah, di sini ada dari mata uang asing, dari mana dia perusahaan itu dibayarkan dengan mata uang apa. Kalau yang di soal itu ada di ringgit Malaysia. Lalu jumlah yang dibayarkan sesuai berapa ringgit. Lalu kapan dia membayarkan pajak terutang di luar negerinya. Lalu kurs KMK yang berlaku saat pembayaran. Nah, nanti jumlah netonya. Ini saya akan mencontohkan 50.000. Terus KMK waktu itu adalah 3.000. Netonya itu otomatis. Dan terutang di sana adalah 7.500. Nah, lalu kredit pajak yang diperhitungkan yang boleh, karena yang paling rendah adalah 22.500.000, maka 22.500.000. Ya, ini tinggal disimpan karena saya sudah pernah menyimpannya. Ini hasilnya. Apabila ada kredit lain, tinggal dibuat baru kembali. Oke, lampiran khusus mengenai penghasilan pengkreditan luar negeri sudah selesai. Lalu diperhitungkan kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal ini lihat dari data perusahaan juga. Saya juga membuatnya di lampiran kertas kerja saya. Di sini ada data dari 2011 mengalami rugi, 2012 rugi, 13 laba, 14 rugi, 15 rugi, 16 laba. Ini tanpa kita mengerjakan kertas kerja ini, kalau datanya sudah ada, tinggal kita masukkan di ubah data awal. Kalau misalnya data tersebut ada di 2007 atau 2008, ada kerugian atau laba, bisa masih dikompensasi selama 5 tahun ke depan. Nah, setelah data ini diisi, nanti akan muncul kerugian di tahun 2017 karena saya sudah menghitung koreksi fiskalnya. Lalu di lampiran khususnya lagi itu ada daftar fasilitas penanaman modal. Apabila perusahaan teman-teman itu mendapatkan fasilitas dari Menteri Keuangan karena penanaman modal, yaitu ada di pasal 31A. Nah, nanti ada suratnya, nama suratnya dimasukkan. Lalu berapa jumlah penanaman modal yang disetujui. Di sini itu penanaman modal baru atau perluasan di bidang apa, lalu fasilitas yang diberikan. Checklist saja yang mana. Nah, sedangkan di soal ini itu tidak ada fasilitas penanaman modalnya. Oke, kita skip aja. Lalu yang berikutnya, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, pernyataan ini apabila ada kegiatan transaksi kegiatan dalam hubungan istimewa, misalnya ada pembelian atau penjualan pada hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini ada di pasal 18 ayat 4, yaitu hubungan istimewa hubungan darah, terus kepemilikan saham minimal 25% dan penguasaan manajemen dan teknologi. Nah, di soal ini berhubung tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, maka saya tidak mengisinya. Lalu di lampiran khusus lagi ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini mungkin saya mencontohkan sedikit.
Karena di sini contohnya juga cuma 5 aset. Mungkin kalau perusahaan Anda memiliki ribuan aset, nanti caranya adalah dengan cara mengimpor data. Cara impornya data itu ada di utility di impor data. Nah, di sini ada pilihan kredit pajak dalam negeri atau penyusutan amortisasi fiskal. Nah, formatnya itu ada di folder pertama terinstall di sini SPT Badan, contoh data impor. Nah, kalian tinggal buka aja. Di sini ada contoh bagaimana data kalian harus menyusun data supaya impor ini tidak gagal. Setelah itu tinggal search aja, cari datanya, tinggal masukkan. Search seperti ini, kredit pajak atau ini penjutaan. Sudah kalian cari di mana file itu tersebut ada, dan file tersebut harus berformat CSV. Oke. Lalu ada lampiran cabang utama apabila perusahaan teman-teman ini memiliki cabang-cabang perusahaan, tinggal ditambah atau baru. Setelah itu saya mengisi formulir lampiran 6. Nah, lampiran 6 ini yaitu daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi, yang artinya di sini ada 3 bagian, yaitu 2 bagian. Bagian A daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B daftar pinjaman dari kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, daftar penyertaan modal itu pada perusahaan afiliasi artinya kita menyertakan modal kita kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terhadap kita. Nanti tinggal dibikin. Oke. Nah, selanjutnya di lampiran 5 ada daftar pemegang saham dan pemilik modal. Nah, di sini itu ada sesuai data perusahaan Anda. Itu ada nama-nama pemegang saham, berapa yang disetorkan. Ini ada di sini ada 10 miliar disetorkan. So, yang ada di data 10 miliar penyetoran modalnya. Lalu susunan pengurus dan komisarisnya tinggal dibuat aja. Setelah mengisi lampiran 5 ini, nanti kalian harus mengisi lampiran 4. Kalau misal dari penghasilan perusahaan Anda itu ada yang dikenakan penghasilan yang bersifat final. Nah, ini penghasilan yang bersifat final. Nah, kalau di sini koma itu nggak bisa ya. Kalau misalnya ini harusnya kan pengalian tanah itu 2,5. Tapi di sini nggak bisa, jadi 25. Jadi kalian nolin aja. Lalu di sebelahnya itu diisi sesuai PPh yang kalian store. Itu sebenarnya 25 juta. Oke. Lalu di lampiran yang keduanya ini, dia di bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada dari bantuan sumbangan, hibah, dividen, iuran, dan sebagainya. Kalau misalnya ada, tinggal dikasih ke sini. Oke. Lalu ada di lampiran 3 kredit pajak dalam negeri. Nah, biasanya pengkreditan ini
juga banyak. Jadi kalian caranya itu dengan mengimpor data seperti yang tadi, dan datanya, contoh datanya juga ada. Contoh data impor pengkreditan pajak dalam negeri. Kalau misalnya datanya ada ribuan mungkin karena transaksinya banyak. Jadi kalian tinggal buka aja datanya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di sini sudah dicontohkan dan di sini ada titik merah, ada masukan dengan jumlah PPh yang dipotong. Dan semuanya gitu ada. Jadi ada petunjuknya, tinggal dipindahkan data-data sesuai yang ada di contoh ini. Oke. Dan biasa filenya harus berbentuk CSV. Kalau bukan CSV maka tidak bisa. Lalu berada di lampiran yang kedua. Di sini ada perincian arah HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, yang dipindahkan di sini itu dia adalah yang bentuk komersialnya, data komersialnya. Dari HPP penjualannya berapa, ada penjualan tinggal dipindah. Ada pembeliannya di sini ada 24.900. Lalu ada persediaan awal, persediaan akhir. Ya, intinya di sini adalah mendetail dari pengerjaannya sesuai dengan pos-pos yang ada dari 1, 2 sampai 13. Jika sudah diisi semuanya, lalu ke lampiran 1, di sini ada perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, perhitungan neto fiskal ini juga diambil dari penghasilan neto komersial dalam negeri, yaitu penjualan bersihnya. Tinggal dipindahkan. Oke. Lalu HPP tinggal dipindahkan juga, biaya usaha lainnya tinggal dipindahkan ke bawah. Pindahkan penghasilan dari luar usaha, tinggal dipindahkan. Oke, terus dapat penghasilan neto dari luar usahanya atau bebannya di sini, karena di sini lebih besaran biaya dari luar usahanya. Lalu dijumlahkan ditambah penghasilan neto komersial luar negeri. Nah, di situ nanti ketemu jumlah penghasilan neto komersialnya. Nah, di nomor yang keempat ini, 1, 2, 3, 4 ini, yang keempat itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yang tadi itu ini pendapatan yang final. Lalu diambil yang penyesuaian fiskal positif. Nah, tinggal sesuai koreksi fiskal perusahaan kalian, koreksi positif yang dimasukkan. Di sini juga sesuai dengan pos-pos yang ada, atau ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, atau pembentuk atau pembukaan dana cadangan, penggantian atau imbalan, dan sebagainya, sampai kalau misalnya tidak ada di pos ini, maka nanti masuknya ke yang L, penyesuaian fiskal positif lainnya. Lalu di lampiran yang ini ada penyesuaian negatif juga. Nah, penyesuaian negatif ini isinya itu ada sesuai koreksi fiskal kalian juga. Koreksi fiskal kalian di sini tinggal dipindahkan. Oke. Ini yang dia buat dengan apa yang kita di SPT itu sama. Oke. KTP wajib pajak badan ini induk. Pertama adalah pengisian profilnya.
pembukuan itu diaudit atau enggak. Misalnya dia diaudit, dia ada 4 opsi: wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak ada opini. Kalau misalnya PPA badan manual itu isinya dengan angka 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di sini sudah ada opsinya. Tapi di soal ini tidak diaudit. Lalu profil, kenapa ini ada isinya konsultan pajak? Karena data terdapat dia konsultan pajak di KKP Lili, Gunawan, dan rekan. Tinggal di copy paste. Ya, setelah semuanya udah, lalu di bagian A ini ada di A, B, C ini. Nah, itu ada penghasilan kena pajak PKP. Nah, ini udah diambil dari yang lampiran 1. Di sini sudah otomatis, yang kuning-kuning ini nggak bisa diganti. Nah, sedangkan brutonya di sini itu masih di bawah 50 miliar, jadi mendapatkan fasilitas. Nah, untuk mendapatkan fasilitas itu saya sudah menghitungnya. Caranya adalah 4,8 miliar bagi PPA penghasilan brutonya. Penghasilan bruto ini dilihat dari penghasilan final, tidak final, dan bukan objek pajak. Lalu dikali PKP-nya. Temu ini yang dapat fasilitas. Nah, sisanya itu tidak dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas itu adalah dikali 50%, setengahnya jadi 12,5 dikali jumlah yang kena fasilitas. Jumlahnya 457. Nah, kita checklist yang C. Lalu kita ganti. Oke. Setelah sama, maka lihat di 5-nya pengembalian pengurangan kredit pajak keluarga dapat tidak. Tinggal ditambah lagi, ini otomatis. Terus ada PPh ditanggung pemerintah atau enggak, otomatis juga. Nah, nanti yang di sini PPh yang dibayar sendiri itu PPh pasal 25 yang teman-teman angsur selama bulan 2007, di tahun 2017 besar berapa, lalu ada STP atau tidak. Kalau tidak diusah diisi. Hal ini akan menjadi pengurang juga. Nah, untuk PP yang dibayar di angka 11 ini, store-nya itu nanti ada lampiran SSP-nya sendiri. Kita lanjutkan saja ke bagian yang S sampai G. Bagian S sampai G itu ada angsuran PPh 25 yang berjalan untuk tahun berikutnya. Ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Lalu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, untuk penghitungan angsuran PPh 25 ini, saya juga sudah menghitungnya. Nah, PKP-nya ini adalah dilihat dari penghasilan teratur saja. Kalau penghasilan yang tidak teratur dikeluarkan. Lalu karena dia mendapat fasilitas juga hitungannya biasa 4,8 dikali yang PKP ini tapi sekarang. Ini seperti ini. Dan ini adalah PPh terutangnya sama. Lalu kredit pajak yang bisa dikreditkan, karena pengkreditan ini adalah pengkreditan yang teratur, yaitu 50. Nah, kenapa PPh 22 ini 50? Karena di sini perusahaan ini itu memiliki angka pengenal impor, sehingga PPh 22-nya itu dikali 2,5%. Setelah diisi, tinggal ke bagian H. Di sini tinggal, biasanya di sini sudah dicek semuanya. Kalau misalnya kita mengisi, dan di sini diganti tahun pelaporan, tanggal pelaporan. Oke, di sini simpan. Nah, di sini lalu kita ke SSP untuk membayarnya.
karena tadi terutangnya 200, dari sini masih 104, maka kita harus mengubahnya menjadi 204 ya. 204 915 13. Oke, get. Nah, setelah itu SPT badan ini sudah selesai, tinggal dilaporkan. Laporannya itu ada di SPT Tools, ada di lapor data SPT ke KPP. Ini checklist ke tahun pajaknya. Di 2017 tampilkan data, checklist, tinggal create files. Nah, checklistnya udah di sini. Tapi kalau misalnya kalian bingung, tinggal dipindah aja ke data yang kalian tadi buat. DPP badan. Create file juga. Udah. Ini udah masuk. Nah, ini untuk pelaporannya. Formatnya di sini CSV tidak boleh dibuka, karena kalau misalnya dibuka bakal error. Jadi yang bisa buka hanya dari pihak DJP-nya saja. Oke, kalau misalnya kalian butuh lampiran PDF-nya, kalian tinggal ke menu cetakan. Biasa tahun pajak 2017. Nah, kalian tinggal di select all, tinggal cetak. Nah, apabila kalian membutuhkan data perusahaan berkas, ini kalian tinggal print ke PDF atau langsung bisa di print ke berkas, tergantung keperluan kalian. Oke, di print semuanya. Ya, sekian pembelajaran tentang ISPT PPA Badan ini. Apabila masih kurang jelas, tinggal di komentar aja. Semoga bermanfaat ilmunya.